Hello The Jinduls, berjumpa lagi di channel G90s. Apa kabar kalian semua? Ya, gue harap lo semua baik-baik aja. Oke, dalam video kali ini gue bakal bahas sebuah film yang gak kalah seru. Sebelum itu, pastikan kalian nonton sampai habis dan menekan tombol subscribe, like, and share video ini. Sebelum mulai ke segmen rangkuman, ada intro yang mau lewat. Di awal film diperlihatkan seorang tuyul bocil gundul sedang berlatih bertarung dengan ayahnya. Setelah itu dia dilepas ke alam liar untuk bertahan hidup, mulai bertarung, mencuri, hingga melawan serigala. Setelahnya, ia berhasil pulang. Dia pun dinobatkan menjadi seorang penerus raja. Singkat cerita, puluhan tahun berlalu, utusan dari kerajaan Persia sampai di kerajaan Spartan dengan memperlihatkan tengkorak yang bermahkota. Mereka bermaksud untuk menemui raja dari Spartan. Diperlihatkan seorang raja yang bernama Leonidas yang diperankan oleh Gerard Butler yang sedang melatih anaknya. Kemudian datang seorang prajurit memberitahu bahwa ada pasukan Persia yang ingin menemuinya. Kemudian seorang penasehat yang bernama Konsul Teron membawa orang Persia tersebut menghadap Leonidas. Di percakapan mereka, orang Persia tersebut meminta tanah dan air untuk dipersembahkan kepada Raja Xerxes. Earth and water. Namun Leonidas menolak. Kemudian Leonidas menendang orang-orang Persia tersebut dengan kaki kebotnya ke dalam lubang menuju surga. This is Sparta! Adegan selanjutnya diperlihatkan Leonidas yang memanjat tebing menemui para epor, para pendeta kuno untuk meminta restu berperang melawan kerajaan Persia. Diperlihatkan bahwa Leonidas harus memberi persembahan berupa emas. Anjir, nongkrongnya di kokas ini mah. Para epor pun menanyakan hal tersebut kepada Oracle, seorang perempuan yang bergoyang dangdut dan aduhai. Namun permohonan Leonidas untuk berperang pun ditolak. Tak lama kemudian datanglah si Teron dan orang Persia menyuap para epor busuk dan buruk rupa ini untuk mendukung Raja Xerxes. Kemudian Raja Leonidas yang sedang bugil bak Sailor Moon tampak memandangi bulan. Lalu ia curhat kepada sang ratu tentang apa yang harus ia perbuat untuk mempertahankan kerajaan Sparta. Setelah diberi saran, mereka langsung cingklang cingklung, bukan main. Keesokan paginya berkumpullah 300 pasukan kuat yang terpilih oleh Leonidas untuk pergi berperang. Tak lama, datang para menteri dan penasehat untuk melarang Leonidas berperang. Namun, ia mengelak dan mengatakan akan pergi ke Hot Gate bersama 300 pengawal pribadinya. Setelah itu, sang ratu dan anaknya melepas keberangkatan Leonidas. Di perjalanan, Leonidas dan pasukannya bertemu dengan pasukan Arkadia yang ingin bergabung dengan mereka dalam pertempuran. Dari kejauhan, salah seorang Spartan melihat seorang yang mengikuti pasukan mereka dan tampak sebuah desa yang terbakar. Dan para Spartan pun mendatangi desa itu. Ternyata di desa yang sudah luluh lantai itu muncul seorang bocil yang sudah sekarat. Ia mengatakan bahwa seluruh warga desa tersebut dibantai oleh makhluk buas dari kegelapan. Mereka bingung. Kemana mayat-mayat orang desa tersebut? Kemudian seorang Arkadia melihat sesuatu. Ternyata di atas pohon tersebut ditancapi banyak jasad manusia. Orang Arkadia itu mengatakan bahwa ini perbuatan pasukan abadi. Tapi dengan insting buasnya, Raja Leonidas malah tertantang. Sesampainya di Hot Gate, para Spartan dan Arkadia melihat banyak sekali kapal perang kerajaan Persia. Namun sebelum menepi di daratan, kapal-kapal tersebut karam diterpa badai. Di sisi lain, di kerajaan Sparta, tampak seorang menteri, sebut saja Bapak Kuncoro, sedang menuju ke kediaman sang ratu.
Ratu yang meminta tolong kepada Bapak Kuncoro agar dipermudah untuk bisa berbicara di depan para anggota dewan untuk mendukung suaminya berperang melawan Persia. Kemudian terlihat dua orang Sparta dan seorang Arkadia sedang memata-matai pasukan Persia yang sudah mendarat di tanah Yunani. Selanjutnya diperlihatkan seorang utusan Persia, sebut saja Pak Engkep, yang ditandu budaknya, dan para prajurit Spartan yang sedang membangun sebuah tembok dibuat dari ratusan mayat pasukan Persia. Sang utusan Persia tersebut mengatakan ingin bertemu dengan pemimpinnya dan hendak menyambuk seorang Spartan. Namun, seorang prajurit Spartan melompat dengan flicker ke arahnya dan memotong tangan Pangkep, lalu menyuruh mereka menyampaikan pesan ini untuk pergi dari Yunani. Di atas bukit, Raja Leonidas sedang berbincang dengan sang kapten. Kemudian datanglah Ephialtes Matunggung, manusia tumor punggung karena kurang minum ASI. Dia memberitahu bahwa pasukan Spartan akan dikepung, dan si Ephialtes ini ingin bergabung dengan pasukan Spartan. Namun, setelah dites oleh Leonidas, ternyata positif COVID. You are wrong! Ribuan tentara Persia pun tiba. Leonidas dan para Spartan telah membentuk formasi. Di antara ribuan tentara Persia muncul oleh panglima yang menunggangi kuda dan memerintahkan prajurit Sparta untuk menjatuhkan senjatanya. Namun si Oleh dilempar tombak dan dia mati. Perang pun berlangsung dengan formasi yang kokoh. Mereka pun berhasil melawan ratusan pasukan, hujan panah, dan pasukan berkuda dari Persia tanpa seorang pun dari prajurit Sparta yang mati. Adegan selanjutnya terjadi pertemuan antara Leonidas dan Xerxes yang hampir mirip dengan Deddy Corbuzier. Xerxes memerintahkan Leonidas untuk tunduk kepadanya. Namun, Leonidas menolak. Kemudian, Xerxes kesal dengan ekspresi seperti sedang kegelian. Lalu, Leonidas pun meninggalkannya. Kemudian, Xerxes mengirimkan pasukan abadi untuk kembali memerangi Leonidas. Pertempuran pun berlangsung sengit, sampai dilepaskan seorang monster botak, kepalanya berurat. Leonidas pun menghadapinya sempat terpojok. Namun, dia berhasil mengalahkannya dan pasukan Arkadia pun keluar untuk membantu. Perang pun berlanjut hingga fajar dan hari-hari berikutnya. Serangan bertubi-tubi dikirim oleh Xerxes, dari serangan penyihir hingga monster besar lainnya. Semua berhasil dikalahkan oleh prajurit Spartan. Namun, anak dari sang kapten prajurit Sparta berhasil dibunuh oleh pasukan Xerxes hingga membuatnya membabi buta. Muncullah si Ephialtes Matunggung. Kini dia diundang oleh Xerxes ke perkemahannya untuk melihat, memiliki, bahkan meminum susu yang menggantung. Tapi si Epi Matunggung harus menunjukkan jalan untuk mengepung pasukan Sparta dan harus bertekuk lutut kepada Xerxes. Kemudian di kerajaan, tampak sang ratu sedang merenung karena tidak mendapat uang belanja ke pasar. Lalu datanglah Teron menggoda sang ratu. Ratu pun meminta Teron untuk mendukung suaminya dan mengirimkan pasukan ke Hotgate. Tapi Teron meminta imbalan dengan melakukan skilipici, cukilipik, naklis, tepak, kilikicus, dan akhirnya cerot. Prit. Di sisi lain, orang Arkadia memberitahu Leonidas bahwa pasukannya berhasil dikepung. Orang Arkadia pun meninggalkan pasukan karena pesimis untuk memenangkan peperangan. Godspeed, Leonidas. Kemudian Raja Leonidas memberikan ceramah kepada prajuritnya guna mengobar semangat mereka di peperangan selanjutnya. Pagi harinya sebelum perang kembali berlangsung, Leonidas memerintahkan Dilios untuk kembali ke kerajaan agar menyampaikan pesan kepada anggota dewan dan sang ratu. Tonight, we dine in hell! Di gedung Dewan Sparta terlihat sang ratu sedang berbicara di depan anggota dewan.
untuk membantu Leonidas dengan mengirimkan seluruh pasukan. Lalu si Teron yang tidak tahu terima kasih menentang ucapan sang ratu dan mengumbar cerita cukis kilipicinya dengan sang ratu. Teron pun ditusuk oleh sang ratu. Saat terjatuh, emas Teron yang diperoleh dari Xerxes pun berjatuhan dan Teron dianggap sebagai pengkhianat. Leonidas dan prajuritnya pun berhasil dikepung. Si Ephialtes Matunggung pun terlihat di sana. Dan menteri dari Xerxes melakukan penawaran kepadanya untuk menyerah. Leonidas pun menurutinya. Tapi bohong. Dengan formasi yang sudah saya ajarkan kepadanya saat wajib militer, dia pun menombak Xerxes dari kejauhan. Melesat hampir menancap di gundulnya. Seluruh pasukan Xerxes pun menghujani para Spartan dengan puluhan ribu anak panah. Film pun diakhiri dengan Dilios yang sebelumnya diutus oleh Leonidas untuk kembali ke kerajaan, berhasil meyakinkan anggota dewan. Setahun berlalu, Dilios pun akhirnya memimpin 10.000 pasukan Spartan dan 30.000 pasukan Yunani untuk berperang dengan Persia. Pesan yang diambil pada film ini adalah jangan takut melawan tirani, karena setiap manusia punya hak asasi untuk jiwa yang bebas. Tapi bebas juga harus punya aturan. Sekian dan terima kasih.